Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan selamat bergabung bersama Agro TV. Iya, sobatku ya. Mas Bro ya. Kali ini aku lagi ngadem ini Mas Bro ya. Masih panas ya. Belum ada hujan ya Mas Bro ya. Sudah 3 minggu ini ya, nggak ada hujan ya. Coba Mas Bro kita lihat itu ya. Nah seperti itu panasnya di luar kebun ya. Tuh kelihatan ya. Nah ini ya mungkin lebih kelihatan ya. Terus di kebun aku juga, waduh ini sampahnya nih, daunnya pada rontok ya Mas Bro ya. Tapi aku tidak berani membakar ya. Nanti akan menambah panas ya. Jadi biarlah aku biarkan saja itu sekaligus untuk penutup tanah ya, biar tidak terlalu panas, biar agak dingin. Nah tapi kali ini aku Mas Bro ya, sobatku semua ya, aku ingin berbagi. Nah kalau ini berbagi tips ya. Tips ini aku ambil dari pengalaman aku dan pernah aku terapkan, aku praktekkan. Kali ini seputar dengan buah nangka. Ya. Di kebun aku banyak sekali buah-buahan ya. Kali ini aku akan berbagi tips tentang cara bertanam atau berkebun nangka. Nih pohon nangka nih Mas Bro ya. Walaupun panas ya, tapi dia masih tetap rindang. Ini aku di bawah pohon nangka. Ini kemarin buahnya lebat sekali ya, itu bekasnya masih ada ya. Cuman sekarang ini kebetulan belum berbuah ya. Ini satu batang ya, satu batang Mas Bro ya. Dan biasa di kebun aku Mas Bro ya, aku menanam tidak hanya satu ya, karena aku punya pengalaman ya. Nangka itu sama dengan buah-buahan yang lain, kalau sudah waktunya berbuah maka mereka tetap berbuah, artinya tidak serentak buahnya. Nah ini Mas Bro ya, ini juga ada pohon nangka. Itu yang pohon nangka yang kedua dari situ tadi ya Mas Bro ya. Coba perhatikan tuh di atas tuh ya, itu buah ya. Nah, itu nampak buahnya tuh ya, di sana tuh ada buahnya juga. Di sana tadi buahnya tapi kurang bagus, yang sana tuh agak busuk ya. Nggak apa-apa, yang dua ini bagus Mas Bro ya. Aku tidak membungkus ya, karena harus manjat itu agak tinggi. Kemarin sengaja tidak aku pruning dulu, aku biarkan dulu. Rencanaku nanti kalau hujan, sudah hujan baru aku pendekkan lagi ya, aku pangkas yang atas biar nanti rindang lagi di bawah dan buahnya tidak terlalu tinggi. Nah ya, ini yang kedua Mas Bro ya. Terus kita lihat lagi ke sini Mas Bro. Aku ajak dulu ya, sambil ngadem nih Mas Bro ya, karena ini sejuk ya, tengah hari dapat aku senang di kebun ya, karena sejuk di sini ya. Di luar itu panas sekali ya. Ini juga pohon nangka berfungsi ganda, di samping untuk pagar, untuk tiang pagar jaring ya. Ini ya, ini juga buah nangka. Ini yang ketiga ya. Ini kemarin juga banyak buahnya ya. Sekarang ini tidak berbuah, yang tadi itu masih berbuah. Nah ya, terus ini lagi ya. Ini lagi, ini yang keberapa nih Mas Bro? Ya. Ini juga buah nangka. Ini sudah berkali-kali panen ya. Kemarin buahnya rendah-rendah sekali. Ini bekas buahnya ada. Tuh ya. Itu sempat aku pangkas kemarin itu ya. Sekitar 4 meter di bawah aku tebang, aku pangkas, itu berkembang sudah. Nah ya. Tuh. Nah terus tipnya bagaimana Mas Bro? Tipnya begini ya. Buah nangka ini Mas Bro ya. Ini yang keempat ya Mas Bro ya. Sambil kita mencari buah nangka yang lain. Pohon nangka ya, maksud aku mencari pohon, melihat pohon nangka yang lain. Ini sudah keempat tadi. Buah nangka ini begini Mas Bro. Kalau pas lagi panen buahnya banyak, nangka itu mateng, manis, enak ya. Tapi buahnya cepat busuk. Kalau sudah mateng itu ya paling-paling 2 hari lah ya, paling tahan itu sudah busuk. Jadi kalau jumlahnya banyak, nangka itu bisa
buat keripik ya. Tapi kalau kita petani ini, kalau kita harus membuat keripik sendiri, wah waktunya ya, waktunya terbagi-bagi. Berarti harus kita jual ke orang yang membuat kerupuk nangka. Nah, kerupuk nangka kalau di tempat aku ini masih jarang ya. Karena kalau tidak salah itu kemarin ada di kota ya, salah satu di kota itu yang sudah ada produksi ya kerupuk nangka. Di mall-mall itu banyak sekali ya. Nah, cuman maksud aku begini Mas Bro, nangka itu, ini kalau aku tipnya begini ya. Nah, ini nangka yang kelima ya. Ini nangka yang kelima, ini jenisnya agak lain ya. Ini nangkedak ya. Tadi jenisnya lain-lain ya Mas Bro ya. Aku nggak cerita jenis, cuman aku cerita nanti bagaimana cara memanfaatkan atau tip untuk berkebun nangka. Nah, ini ya. Ini yang jenisnya nangkedak ya. Nangka cemedak, manis sekali ya. Buahnya ini sudah berkali-kali buah juga. Cuman ini kebetulan ini tidak buah ya. Yang ada buahnya satu tadi ya. Ini sudah yang kelima. Ini kemarin juga hampir ini ya. Ini buahnya masih ya dari bawahnya ya. Barusan kita panen. Ini kita pruning, kita pendekkan, kita kasih pupuk kompos. Nah sekarang sudah gemuk lagi. Jadi walaupun cuaca panas dia masih subur bagus ya. Di belakang sana banyak, tapi aku mau ngajak ke depan saja ya. Nih ya, sudah yang kelima. Nah maksudnya begini Mas Bro, kalau aku nih ya, tip aku ya, nangka muda, kalau orang bilang menyebutnya gori ya, nangka muda itu Mas Bro lebih laku daripada nangka yang tua, yang masak ya. Karena nangka yang muda itu, yang namanya gori itu tadi, itu kalau di tempat aku ini bisa dibuat gulai. Itu kalau di rumah makan Padang ya, atau rumah makan mana saja ya. Kalau di Jogja itu ada namanya gudeg yojo ya. Kalau di Padang itu ada gulai nangka ya. Gulai nangka. Jadi nangka itu sangat enak sekali kalau dibikin gulai ya. Ya gudeg, ya gulai ya. Ini nanti itu bisa lihat nanti di ibu-ibu, emak-emak, kakak-kakak yang biasa kuliner masak-masak itu ya. Coba ya, sekali-sekali nampilkan konten bagaimana untuk memasak gulai nangka ya, atau gudeg atau apalah ya, masakan yang terbuat dari nangka. Nah, terus begini. Nah, ini ya. Ini juga aku lagi nanam lagi di sini nangka ya. Ini masih kecil ya. Oke ya. Ini nangka. Nah, terus kembali kita lanjutkan tadi yang gulai nangka tadi. Nah, gulai nangka ini jadi kalau kita ada menanam nangka tidak terlalu banyak tapi cukup, dan caranya bertahap seperti aku menanam tanaman yang lain ya. Tanaman yang lain, maka kita bisa menjual gorinya atau nangka muda itu ya. Dan kalau nangka muda itu tidak payah ya, tidak payah karena ya pedagang pasti nyari karena mereka mau dibuat untuk itu, untuk rumah makan ya, untuk gulai, untuk gudeg, untuk apalagi namanya tuh, bisa juga dimasak dimasak ya, gulai pedes, yang gulai yang enggak pedes ya. Tapi ini cerita untuk sayur nangkanya ya, sayur nangka muda lah begitu. Nah terus kalau kita mempunyai pohon nangka yang buahnya tidak terputus-putus, tiap hari kita ada selalu buah nangka yang muda, maka kita bisa menjual dan harganya itu sangat bagus ya, karena bisa juga dibikin untuk sayur asam. Sayur asam itu juga biasanya pakai nangka ya. Terus ini ya, ini di sini juga ada pohon nangka ya. Jumlahnya maksud saya ini Mas Bro, apa namanya, besarnya ya, besarnya nggak sama ya. Yang ini masih setinggi ini, itu sudah saya pangkas ya. Yang di sana tadi sudah setinggi itu, yang sana lebih, yang sana sudah buah ya, yang sana sedang berbuah ya. Kita bisa jual gorinya. Nah terus bagaimana yang aku ingin sampaikan tadi untuk tipnya ya, yaitu tadi
kalau kita setiap rumah, katakanlah petani kayak aku nih tinggal di desa ya Mas Bro ya, tinggal di desa itu nanam buah nangka itu hanya 4 atau 5 batang. Di samping bisa merawat secara optimal, bisa merawat secara baik ya, terus hasilnya terus menerus ya, terus nangka mudanya itu selalu ada terus, akhirnya pedagang akan mencari nangka muda itu ya, untuk sayur asam, untuk sayur gudeg, untuk gulai nangka. Di warung makan ya, di rumah-rumah makan itu hampir semuanya ada itu ya, kaitannya dengan gulai nangka dan daun singkong ya. Nah, daun singkong itu enak sekali ya Mas Bro ya. Nah, jadi kalau komunitas kita tadi di dalam petani itu ada, ya tidak usah banyak lah ya, 10-20 rumah saja, 20 petani itu masing-masing mempunyai 5 pohon nangka ya. Tiap hari kita bisa nyetok gori ya, nangka muda. Kalau kita tiap hari kita ada nangka muda ya, maka pedagang terus pasti akan mencari ya. Nah, nih contohnya seperti ini ya. Ini lebat sekali nih buahnya ya. Nih ya, di bawah ini nangka muda nih ya. Ini sudah bisa ya, sebentar lagi bisa digulai. Yang ini juga nih Mas Bro ya. Nih ini juga sudah bisa ya kalau untuk digulai ya. Jadi tinggal aku mau jual atau enggak ya, tiap hari ada yang nyari ya. Ini ya, ini juga ada nih. Ini ada 2 biji nih ya. Yang ini bisa di sayur ya. Itu ya. Ini sengaja saya bungkus ya, maksudnya biar ada, tidak diganggu ulat atau tidak diganggu semut, jadi bisa maksimal ya. Jadi walaupun panas itu tetap buah. Nah ini juga nih, tuh di atas itu ya, yang belum aku bungkus ya, ini buah. Nah coba kalau kita hitung ini sudah berapa ya buahnya. Ini ya, ini sudah agak tua kalau ini ya, ini jadi buah itu nanti ya. Yang muda itu masih ada berapa ya, kalau kita hitung banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya, di belakang tadi ada berapa. Nah ini terus menerus ya, ada terus ya. Ini itu ya. Nah itulah ya, kalau buah saya tidak serentak. Kapan dia mau buah ya buah sesuai dengan usia buah dia ya. Tinggal kita merawat saja. Nah kalau seperti ini kita akan mudah menjual ya. Jadi kalau kita tidak habis, kita konsumsi sendiri, kita bisa jual nangka. Nah untuk harga aku tidak informasikan kali ini ya. Tapi aku kira yang biasa sering jalan-jalan kuliner ya, itu pasti tahu itu ya, bahwa di setiap rumah makan Padang terutama biasanya itu selalu bersedia gulai nangka ya. Dan waduh rasanya luar biasa ya. Gulai nangka, daun singkong, apalagi kalau kita nikmati dengan kuah ya. Waduh, kuah gulai itu disiramkan ke keripik, kerupuk ya, kerupuk jange, kerupuk jange, atau dengan kalang ya. Pokoknya masakan itu, pokoknya tahu deh ya. Yang sering menikmati restoran Padang tuh memang masakannya luar biasa ya. Kalau di Jawa, di Jogja itu kayak gudeg ya, gudeg Jogja ya. Itu juga ada ciri khas tersendiri ya. Gitu. Nah ini sobat ya. Jadi kalau dapat aku simpulkan, untuk tip berkebun buah nangka ya, tanamlah secukupnya ya. Tidak usah serentak nanamnya, dirawat dengan baik ya. Tempatnya nggak dipencar-pencarkan dikit supaya dia tetap dapat udara ya, dapat panas maksud aku ya, sehingga mereka bisa berbuah. Nah kalau tiap hari kita ada buahnya, nah apalagi kalau komunitas di desa itu rata-rata punya pohon nangka 1 atau 2 batang saja ya, maka kita bisa nyetok ya, minimal untuk pasar lingkungan ya. Lingkungan nggak susah ya untuk menjual buah nangka itu ya. Kalau mau lebaran lebaran haji ya, atau bakdo besar orang bilang gitu ya, atau lebaran Idul Fitri ya, orang itu sering memasak ketupat ya, membuat ketupat ya, dibikin dengan gulai nangka. Atau kita bisa juga untuk kuliner ya, jualan lontong ya, lontong sayur itu juga dengan gulai nangka. Waduh luar biasa sekali ya. Nah ternyata petani itu begitu Mas Bro ya.
Jadi walaupun kita petani kecil ya, tapi kita juga harus selalu mendapatkan informasi bagaimana cara kita menanam, cara kita merawat ya, dan bagaimana cara kita memasarkan hasilnya. Karena tanpa dirawat ya, walaupun pupuknya ya pupuk biasa sajalah ya Mas Bro ya. Supaya modalnya nggak terlalu mahal lah ya, pakai pupuk kompos saja ya, hasilnya bisa maksimal. Dan alhamdulillah kita hitung saja ya, berapa hari sekali kita bisa jual buah nangka, baik yang tua maupun nangka yang muda. Iya, itulah sobatku semua ya, sedikit ya tips dari aku tentang menanam buah nangka ya. Oke, jadi sekian dulu Mas Bro, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.